Hai semuanya, welcome back to Just the Math Stud. Di video kali ini aku mau rekomendasiin beberapa buku kedokteran di tahun pertama. Sebelum itu, aku mau ucapin selamat pada teman-teman semua maba 2025 yang sudah diterima di Fakultas Kedokteran. Aku tahu perjalanan kalian masih panjang, tapi jangan menyerah, karena aku bakal coba untuk bantu kalian sebisa mungkin dengan sharing berbagai buku-buku yang aku gunain selama tahun pertama. Oke, pada dasarnya di tahun pertama tuh kita belajar basic-basic kedokteran. Jadi ada 4 hal penting yang harus teman-teman kuasain, yaitu anatomi, fisiologi, histologi, dan biokimia. Sama satu lagi aku mau tambahin terminologi atau istilah-istilah medis yang kalian harus kuasai juga, karena akan memudahkan saat belajar keempat hal lainnya. Untuk terminologi biasanya aku pakai kamus. Lalu kalau anatomi, kita belajar tentang organ-organ secara makroskopis, makanya perlu atlas, yaitu buku yang ada gambar tentang organ-organ dan ditunjukin ini apa bagiannya, fungsinya juga dijelaskan dari buku yang ada teorinya. Untuk fisiologi kita mempelajari cara organ-organ tersebut bekerja, dan ini masih dalam hal yang normal. Dan kalau histologi kita belajar tentang mikroskopis dari jaringan maupun dari sel. Kalau biokimia itu lebih ke senyawa-senyawa di dalam tubuh. Sebelum lanjut aku mau disclaimer dulu, jadi video ini aku pure untuk sharing pengalaman, jadi tidak ada maksud untuk mempromosikan. Oke, kita langsung ke terminologi. Jadi selama mempelajari terminologi ini, bahkan sampai tahun ketiga pun aku masih pakai kamus Dorland. Selama diskusi PBL atau problem based learning di kampus itu sering banget dipakai karena ada skenario dengan beberapa kata yang asing, jadi kita harus cari tahu itu apa. Nah, selama pakai buku ini menurut aku dia ringkas, definisinya tuh gampang dimengerti, jadi sekali baca kayak oh langsung paham pasti. Nah, terus dia juga ada gambar-gambar ilustrasi, misalnya dia sebutin satu istilah penyakit, dan itu nggak semuanya sih, tapi ada beberapa yang dicantumkan gambar, jadi penyakitnya itu seperti apa. Terus seperti kamus pada umumnya, sudah disusun secara alfabetis, jadi misal kalian mau cari suatu kata yang awalnya O, itu langsung ada penandanya, kalian bisa langsung skip halaman-halaman yang depan. Biasanya sih kita disuruh bawa buku, tapi kalau teman-teman mau pakai yang digital, aku ada cantumin di link drive di bawah. Untuk anatomi, itu ada dua sih sebenarnya. Kita ngomongin tentang atlas atau yang full gambar dan ditunjuk-tunjuk ini organ apa. Dan ada juga yang teks atau penjelasannya. Ini organ letaknya di mana, ini organ fungsinya apa. Jadi lebih ke teori-teori. Nah, aku mau bahas dari atlas dulu. Untuk atlas, di kampus aku sih direkomendasikan untuk pakai Sobota. Nah, Sobota ini sangat detail, realistis, terus gambarnya juga mirip di kadaver, dan dibedakan dari warnanya. Jadi kalau kalian baru pertama kali lihat kadaver, pasti kan warnanya mungkin lebih coklat, kuning, hampir sama semua. Apalagi pembuluh darah, vena, arteri, sama saraf, itu sulit untuk dibedakan. Makanya kalian harus setidaknya tahu dulu letaknya dari buku yang berwarna, baru nanti kalian cocok-cocokkan saat melihat kadaver. Oh ya, untuk Sobota ini dibagi menjadi 3 volume, ada yang dia bahas khusus muskuloskeletal, lalu ada yang organ dalam, ada juga yang leher dan kepala. Selain itu, di Sobota juga dicantumkan beberapa variasi potongan tubuh, jadi kalian bisa ngebayangin lebih jelas letak-letak otot maupun letak-letak organ itu secara 3 dimensi. Kemudian di Sobota juga ada clinical remarks atau aplikasi klinis, contohnya kayak terjadi kelainan pada tendon atau ruptur dan lain sebagainya, itu akan dijelaskan secara singkat di Sobota. Oke, selain Sobota ada juga pilihan atlas lainnya, contohnya Prometheus, ada juga Netter dan juga Yokochi. Kalau Prometheus 11-12 sih sama Sobota, tergantung kampus lebih prefer pakai yang mana. Kalau Netter, dia gambarannya lebih artistik atau skematik, jadi kalau kalian cara belajar visual, menurut aku lebih enak juga karena warna-warni bedain setiap bagian dari organ. Dan kalau untuk Yokochi,
Ini agak beda karena dia benar-benar foto dari kadaver asli. Jadi yang ditampilkan di buku ini adalah foto-foto dari bagian tubuh manusia secara asli. Oke, seperti yang tadi aku bilang, untuk anatomi juga ada buku teorinya. Jadi kalian bisa baca dari Gray's Anatomy. Nah, menurut aku buku ini gampang untuk dipahami, terus dia juga gambarnya jelas, sama ada penjelasan tentang clinically relevant-nya. Oke, next ke fisiologi. Fisiologi menurut aku paling enak tuh bacanya Sherwood, karena dia bahasanya bener-bener kayak kasarannya bahasa anak SMA baru kuliah gitu, jadi mudah dipahami. Terus kalau penjelasannya juga step by step, dan dia ada grafik, ada tabel ringkasan gitu, dan juga flowchart, jadi kalian lebih gampang untuk ingetnya. Sama juga kayak buku Gray's Anatomy tadi, dia udah dibagi-bagi babnya sesuai dengan sistem dalam tubuh. Selain Sherwood, aku juga kadang baca dari Silverton dan juga Guyton Hall. Kalau Guyton ini lebih detail lagi, kalau Silverton sebenarnya mirip-mirip sama Sherwood, jadi kalian bebas sih mau baca yang mana aja. Next, untuk histologi, aku paling sering pakai John Guerra, karena dia selain atlas, dia juga ada penjelasannya secara teoritis. Terus ada clinical correlation-nya juga, dan dia tuh gambarnya lebih ke foto-foto yang diambil secara mikroskopis dari mikroskop. Untuk buku lainnya ada juga Fior dan Gardner. Kalau Fior ini gambarnya lebih skematik, jadi penjelasannya nggak gitu banyak. Tapi kalau Gardner itu biasanya masih ada penjelasan-penjelasan teoritisnya. Biasanya sih selain pakai John Guerra, aku juga pakai Fior karena dia jelasin berdasarkan skematik, jadi lebih kelihatan, lebih jelas bedanya sel satu sama lain yang numpuk-numpuk jadi jaringan. Terakhir, biokimia pakai Harper. Jujur sebenarnya aku pas baca Harper tidak semudah itu untuk paham, tapi kalau kalian baca benar-benar itu bisa sih ngebantu. Cuman karena biasanya di kampus aku dikasih diktat, jadi aku lebih berpegang pada diktat atau ringkasan-ringkasannya. Tapi balik lagi, sebenarnya ringkasan itu juga diambil dari beberapa buku, salah satunya dari Harper ini. Terakhir, ada beberapa YouTube channel yang aku sering nonton untuk bantu belajar. Ada Ninja Nerd, Osmosis, dan juga Armando Hasudungan, yang ketiganya menjelaskan dari basic sampai ke penyakit-penyakit dalam dunia medis. Jadi ini membantu banget kalau kalian masih clueless untuk belajar. Terus boleh juga kalian cari-cari dari jurnal untuk lebih dalamnya lagi, karena nanti saat kalian udah mulai semester atas-atas skripsi itu harus banyak baca jurnal, jadi biasakanlah dari sekarang. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bagiin sekarang, semoga bisa membantu.